Selamat malam pemirsa, untuk menemani waktu istirahat Anda, kami telah menyiapkan 3 informasi terkini yang dikemas dalam Kilas Nusantara Malam. Hari ini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meluncurkan pameran Trade Expo Indonesia. Pameran ini ditargetkan dapat mencapai transaksi perdagangan hingga 10 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Satuan Komando Operasi TNI Angkatan Udara II menggelar latihan Perang Sikatan Daya ke-22 di Lumajang, Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk menguji konsep operasi udara gabungan dalam operasi militer perang. Dari Lumajang kita beralih ke Ambon. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon mengajukan tambahan kuota minyak tanah kepada Pertamina. Pengajuan tambahan minyak tanah ini karena mulai langkanya minyak tanah di Kota Ambon. Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Jakarta Rabu 10 Agustus meluncurkan pameran Trade Expo Indonesia yang ke-37 yang mengusung tema Strengthening Global Trade for Stronger Recovery atau penguatan perdagangan global untuk pemulihan yang lebih kuat. Dengan tema yang diusung tersebut, gelaran Trade Expo Indonesia akan menampilkan berbagai produk Indonesia yang berdaya saing ke dalam 7 zona, yaitu fashion dan aksesoris, kesehatan dan kecantikan, manufaktur, makanan dan minuman, digital dan servis, perlengkapan medis, serta furnitur dan dekorasi rumah. Mendak Zulkifli berharap dengan tema yang digunakan tahun ini dalam kegiatan TEI ke-37 dapat menjadi titik balik ekonomi Indonesia maupun global pasca pandemi COVID-19. Mengingat gelaran ini memberikan kemudahan hingga kenyamanan bagi para pembeli dalam menemukan produk berkualitas. Diharapkan TEI ke-37 dapat menjadi titik balik kembalinya kilat ekonomi Indonesia dan global pasca pandemi COVID-19. TEI ke-37 akan memberikan kemudahan, kenyamanan bagi para pengunjung dan buyer dengan dapat melihat langsung produk-produk berkualitas yang dipamerkan dan memanfaatkan platform digital sehingga kegiatan interaktif antar seller dan buyer berjalan lebih efisien dan efektif. Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendak, Didi Sumedi menyampaikan bahwa pada gelaran Trade Expo Indonesia tahun ini ditargetkan transaksi dagang yang terjadi secara langsung maupun online mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Kami targetkan pada tahun ini Trade Expo Indonesia akan mudah-mudahan bisa menghadirkan 1.000 ekstributor, 66.000 visitors baik offline maupun online, dan buyers dari mancanegara dengan transaksi dagang 10 miliar US dollar atau kami targetkan naik 65% dari capaian tahun lalu. Trade Expo Indonesia ke-37 tahun ini akan berlangsung secara hybrid. Pelaksanaan secara luring dilakukan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober di AIS BSD City Tangerang, Banten. Sementara kegiatan secara daring akan berlangsung pada tanggal 19 Oktober hingga 19 Desember dan dapat diakses melalui portal tradeexpoindonesia.com. Dari Jakarta, Putri Hanifa, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pesawat tempur F-16 dari Satuan Komando Operasi Udara atau Koopsud 2 TNI Angkatan Udara pada 10 Agustus melakukan serangan udara di kawasan Erowi Pond Range, Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempe, Lumajang, Jawa Timur. Sebagai bagian dari latihan tempur Sikatan Daya ke-22 yang melibatkan 24 pesawat tempur, 7 pesawat angkut, 2 pesawat intai, 3 helikopter, 2 satuan radar, dan komando pasukan gerak cepat. Pesawat intai strategis Boeing 737 dari Skuadron Udara 5 melaksanakan misi operasi intelijen berupa operasi udara pengamatan dan pengintaian. Sementara pesawat tempur F-16, Sukhoi Su-27, T-50, dan EMB-314 Super Tucano melaksanakan operasi udara serangan strategis, operasi udara lawan udara ofensif, operasi udara lawan udara defensif, dan operasi udara lawan darat. Sedangkan pesawat angkut C-130 Hercules dan Kasa-212 melaksanakan operasi mobilitas udara.
berupa penerjunan pasukan dan penurunan logistik bekal ulang di medan operasi. Untuk prajurit Kopasgat melaksanakan misi operasi pembentukan dan pengendalian pangkalan udara depan, serta pengerahan tim batalion satuan tempur, tim ground forward air control, dan tim combat search and rescue. Jadi kita bisa lihat tadi bagaimana kita melaksanakan pengoboman dengan tepat, kemudian penerjunan dengan waktu yang tepat, melaksanakan apa sequence dari latihan tersebut kita bisa bisa kita lihat. Ya, tahun depan semoga sudah selesai semua sehingga konsep military tourism yang tidak hanya angkatan udara tapi beberapa korps TNI juga melatihkan persenjataannya di AWR Pandanwangi ini. Latihan Sikatan Daya 2022 menjadi tolok ukur sejauh mana tingkat kesiapan dan profesionalisme seluruh satuan jajaran Koopsut 2 dalam melaksanakan upaya pencegahan, penangkalan, dan penindakan terhadap segala bentuk ancaman di wilayah Indonesia. Selain menambah wawasan masyarakat, khususnya warga Lumajang, tentang kedirgantaraan, dan menjadikan latihan tempur TNI sebagai bagian dari wisata daerah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kota Ambon mengajukan tambahan kuota minyak tanah kepada Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku. Ini lantaran minyak tanah di Kota Ambon mulai langka dan warga kesulitan mendapatkannya. Kelangkaan minyak tanah disebabkan mayoritas rumah tangga dan UMKM di Maluku masih menggunakan minyak tanah. Sedangkan program LPG subsidi 3 kg belum ada. LPG yang tersedia di pasar adalah 5,5 kg dan 12 kg. Kepala Disperindak Kota Ambon John Slarmanat di Pasar Mardika Ambon Rabu 9 Agustus mengatakan penambahan kuota minyak tanah di Kota Ambon diperlukan karena banyaknya permintaan dari pangkalan minyak tanah untuk melayani konsumen. Menurut dia, pemerintah perlu mengevaluasi kuota minyak tanah yang diberikan oleh Pertamina untuk Kota Ambon. Selain itu, Kadis Perindak mengatakan kondisi cuaca ekstrim beberapa waktu lalu juga mempengaruhi distribusi pasokan minyak tanah. Dia pun mengaku telah menyurati pihak Pertamina pada 8 Agustus lalu. Ya, itu yang kita sudah tadi menyurat untuk meminta penambahan kuota dari Pertamina agar bisa menjawab isu kelangkaan yang ada. Karena kalau misalnya ini tidak diantisipasi, itu juga dia akan berdampak kepada terjadinya micu untuk kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Kadis Perindak Kota Ambon mengharapkan Pertamina bisa secepatnya menambah kuota minyak tanah untuk kebutuhan Kota Ambon. Diketahui kuota minyak tanah untuk Kota Ambon sebesar 307 kiloliter. Sementara untuk Provinsi Maluku adalah 3.500 kiloliter per tahun. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Berbagai berita terkini lainnya dapat diakses melalui laman antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, saluran Antara TV di UCTV, dan berbagai laman media sosial Antara. Saya Rina Anggraini beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.